Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 4 Keanekaragaman Masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin A, makna persatuan dalam kebangsaan. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengetahui makna persatuan dalam kebangsaan. Baik, kita masuk ke materi. Apa itu persatuan? Pengertian persatuan itu merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi kumpulan dari beberapa komponen yang menjadi satu, itulah persatuan. Sedangkan makna kesatuan ini merupakan hasil dari perkumpulan yang membentuk menjadi satu. Jadi hasil dari proses persatuan itu adalah kesatuan. Sehingga kesatuan ini ada erat hubungannya dengan keutuhan. Misalkan ada kalimat kesatuan berbangsa Indonesia. Nah, ini berarti keadaan yang merupakan keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah, satu keutuhan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang dihuni oleh bangsa Indonesia. Itulah kesatuan bertanah air. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sebenarnya jauh sebelum Indonesia merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa ini memiliki makna yang mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena berkat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia lah kita bisa mendirikan negara atas kehendak sendiri tanpa campur tangan pihak lain, kemudian bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih, kita pertahankan berkat persatuan dan kesatuan, serta bisa mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Meskipun kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, budaya, adat istiadat, tetapi tetap satu keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita boleh berbeda, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, serta memperkokoh hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada itu tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, alat ini ada 5. Alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama,
adanya dasar negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, adanya lambang identitas nasional. Nah, lambang identitas nasional ini ada 3. Yang pertama ada bendera merah putih. Dari Sabang sampai Merauke berkibar bendera merah putih. Yang kedua, lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itulah kenapa kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia, karena ada alat yang dapat mempersatukannya, yaitu yang 5 tadi. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi atau paling baik. Yang ketiga, menerima keanekaragaman suku, bangsa, budaya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Selanjutnya, kita harus bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negara sendiri karena mengabaikan budaya asli kita. Jangan sampai terjadi lagi budaya bangsa kita diklaim oleh bangsa lain. Cukup satu kali saja budaya kita pernah diklaim oleh bangsa lain. Selanjutnya, sesama bangsa kita harus bahu-membahu untuk mempertahankan segala apa yang kita miliki, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, agar kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini, yaitu materi poin A bab 4. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya di poin B. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.